Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang dihormati oleh Allah. Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Karena dimuliakan Allah, karena itulah 4 bulan inilah yang diharapkan, dianjurkan, diperintahkan, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih fokus, lebih banyak kehidupannya digunakan untuk masalah akhiratnya. Selain 4 bulan ini, terserah engkau mau membagi mungkin 60%-nya untuk dunia, 40%-nya untuk akhirat, atau mungkin juga bisa 60%-nya untuk akhirat, 40%-nya untuk dunia, atau mungkin 50-50, 50%-nya dunia, 50%-nya untuk akhirat, itu terserah. Walaupun memang wal akhiratu khairul laka minal ula, kita dianjurkan untuk setiap bulannya lebih difokuskan untuk akhirat. Dunia boleh, tetapi untuk masalah akhirat untuk lebih diperbanyak. Ini adalah anjuran dari Allah. Tetapi dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertegas lagi oleh apa yang telah dilakukan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam 4 bulan ini Rasulullah itu lebih fokus bersama dengan para sahabatnya, lebih fokus juga untuk lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan untuk bekalnya nanti ketika di akhirat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab ini pula ada peristiwa besar, ada peristiwa yang membuat kaum muslimin, yang awalnya itu kaum muslimin itu banyak zamannya Rasulullah ini ya. Kita berbicara di zamannya Rasulullah, orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam itu banyak, tetapi di bulan Rajab, ada yang mengatakan lagi di bulan Rabiul Awal, ada peristiwa besar. Peristiwa apakah itu? Peristiwa yang menggoncang keimanan kaum muslimin pada saat itu. Kaum muslimin yang semuanya awalnya itu percaya kepada Nabi Muhammad, mendadak itu mungkin 70%, 80%-nya tiba-tiba murtad massal. Gitu, di bulan Rajab ini, atau ada yang mengatakan lagi di bulan Rabiul Awal. Di tahun sekitar mungkin 10 Hijriyah, 11 Hijriyah, mungkin sekitar seperti itu ya. Setelah Rasulullah SAW. Nah, jadi peristiwanya itu adalah peristiwa apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan malam, perjalanan dari Mekah menuju mungkin Madinah, menuju Masjidil Aqsa, yang mana itu dilakukan hanya 1 malam. Inilah yang membuat geger peristiwa Isra Mi'raj ini, yang membuat para sahabatnya itu, teman-temannya Rasulullah, tetangga-tetangganya Rasulullah, pada lebih yang awalnya benci kepada Rasulullah, musuhnya Rasulullah ini, tambah benci lagi. Kaum muslimin pun juga ikut-ikutan, yang awalnya percaya kepada Rasulullah, ini tidak percaya dengan Rasul, banyak yang murtad gara-gara peristiwa ini. Tetapi ini sebenarnya adalah ujian untuk mengetes keimanan kaum muslimin pada saat itu. Apakah dia itu lebih mencintai Rasulullah, lebih iman kepada Rasul, atau dia lebih memilih logikanya, lebih memilih akal otaknya ini, apakah masuk akal atau tidak. Karena itulah sebenarnya agama ini sebenarnya al-iman, yakin, percaya kepada Allah. Jadi kalau kita itu sudah yakin, walaupun tidak masuk logika, kalau sudah berbicara tentang dalil Al-Quran dan hadis, walaupun sudah tidak masuk logika, kita harus percaya, yakin. Karena ini adalah untuk mengetes, menguji keimanan kita. Ini pun juga begitu, walaupun secara akal tidak masuk akal, pada saat itu ya tidak masuk akal. Tapi kalau zaman sekarang masuk akal saja. Karena zaman sekarang itu ada pesawat. Loh, kok pakai pesawat? Apakah bisa dilakukan dalam 1 malam? Bisa saja. Karena perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, kalau zaman dahulu itu harus mungkin
paling cepat 40 hari, 30 hari itu paling cepat bisa sampai Palestina, itu paling cepat itu. Tetapi zaman sekarang ini, zaman teknologi ini bisa saja masuk akal, yaitu perjalanan dari Mekah menuju Palestina itu mungkin sekitar 1.500 km, itu bisa ditempuh mungkin 2 jaman tanpa transit, ya langsung dari Mekah menuju Palestina, bisa saja. Jadi aslinya itu masuk akal juga kalau saat ini. Tapi pada saat itu memang pengen Allah itu, Rasulullah itu pengen menguji keimanan kaum muslimin pada saat itu. Apakah dia lebih mempercayai logikanya atau lebih percaya kepada Rasulnya, sang pembawa surganya. Ternyata itu tadilah, karena memang tidak masuk akal, jadi semuanya, hampir semuanya itu murtad, kembali lagi ke agama mereka, kembali lagi ke agama kafir mereka. Tetapi ada satu orang yang gara-gara dia percaya, beliau ini percaya terhadap peristiwa ini, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan Rasulullah. Itu siapa? Yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq punya 2 gelar Abu Bakar, karena memang Abu Bakar dan Siddiq, karena memang Abu Bakar gelar yang pertama ini karena Abu Bakar ini awal-awal, yang termasuk awal-awal masuk Islam, Abu Bakar. Karena ada peristiwa ini pula Abu Bakar ini mendapat gelar lagi dari Rasulullah, As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Jadi apapun, Abu Bakar As-Siddiq ini mengatakan apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, pokoknya percaya saja. Ini adalah tingkat keimanan yang paling tinggi, yaitu Abu Bakar ini. Jarang ada orang sampai detik ini, kaum muslimin, yang bisa menyamai imannya Abu Bakar. Sangat jarang, sangat jarang. Kayaknya tidak ada pengetahuan saya. Ya setelah Rasulullah, ya Abu Bakar ini tingkat keimanan yang paling tinggi, ya setahu kami. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus ada peristiwa besar Isra Mi'raj ini untuk apa? Untuk memberikan mukjizat, untuk memberikan kepada kaum kafir pada saat itu, menjelaskan bahwasanya Rasul itu, Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul, Muhammad itu benar-benar Rasul. Jadi setelah dites, setelah Rasulullah itu dites, apakah benar Rasulullah itu yang awalnya belum pernah sama sekali itu ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dites oleh Abu Lahab pada saat itu. Dites oleh kaum kafir pada saat itu. Dites, kalau memang benar, coba sebutkan tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Pada saat itulah Rasulullah itu bisa menjawab 1, 2, 3, dan 4, 5. Dan itu benar. Kemudian ada di perjalanan terjadi peristiwa apa di perjalanan, selama perjalanan itu ketemu apa saja, itu benar. Setelah ada rombongan yang pergi, yang dari luar Mekah kembali ke Mekah setelah peristiwa ini, ya Isra Mi'raj, ketika pada saat itu gempar, ya besoknya itu ditanyakan, ada rombongan yang sedang melakukan perpergian jauh masuk ke Mekah, ditanyakan, apakah benar tadi kamu waktu perjalanan begini. Kemudian jawab, benar. Oh, kok sama ya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah inilah menjawab bahwasanya Rasulullah itu tidak mengada-ngada. Jadi benar apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, di perjalanan ada begini, kemudian tiangnya Masjidil Aqsa itu ada begini. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Jadi inilah adalah peristiwa Isra, perjalanan dari Makkah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Aqsa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Ini adalah namanya Isra. Perjalanan menaiki buraq. Menaiki buraq, yang katanya buraq ini kuda, ada yang mengatakan kuda, ini pendapat para ulama, ya. Ada yang mengatakan kuda yang bercula, ada kuda putih, ada kuda bersayap, ada kuda yang ketika dia sekali menjangkah, maka jauhnya itu, sekali langkahnya itu sampai jauh, sejauh mata memandang, saking cepatnya buraq ini. Karena itulah buraq namanya barqun,
petir, secepat petir. Jadi perjalanan itu ke Palestina, di Palestina Rasulullah SAW melakukan sholat, mengimami sholat 124.000 jamaah para nabi pada saat itu. Rasulullah mengimami mereka 124.000 nabi. Jadi kita perlu ketahui bahwasanya nabi itu ada jumlahnya totalnya semuanya kurang lebih, ini namanya juga pendapat para ulama. Yang pendapat ini banyak para ulama itu meyakininya, menyetujuinya, yaitu adalah 124.000 nabi. Setelah Rasulullah SAW mengimami di situ, kemudian Rasulullah melakukan Mi'raj. Mi'raj itu aslinya artinya adalah tangga. Mi'raj menuju ke atas, tetapi bukan maknanya bukan naik tangga beneran ya, tetapi masih juga menaiki buruk ini tadi. Terus sampai langit pertama, Rasulullah bertemu dengan bapak kita semuanya Nabi Adam. Langit kedua, Rasulullah bertemu dengan ada yang namanya Nabi Yahya, Nabi Isa. Kemudian langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian langit kelima, ini kami percepat saja ya. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan bapaknya para nabi. Ayo siapa? Coba tebak. Jadi para nabi ini ada nabi yang mendapat julukan bapaknya para nabi. Kenapa kok bapaknya para nabi? Karena anak-anaknya itu banyak yang menjadi nabi. Siapa coba? Iya, betul. Yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Setelah itulah Rasulullah, tadi yang menemani Rasulullah itu tidak hanya buruk, tapi adalah malaikat Jibril. Kemudian di atas inilah sampai mungkin di atas langit ke-7 inilah ada yang namanya Sidratul Muntaha. Ada tempat, ada yang mengatakan tempat, ada yang mengatakan pohon. Sidratul Muntaha, tempat yang muntaha, yang dibatasi. Sidrah itu aslinya artinya adalah pohon bidara, pohon sidr. Muntaha yang paling pucuk, atau ada yang mengatakan lagi tempat yang dibatasi. Malaikat Jibril ini sudah tidak boleh lagi masuk ke sana. Buruk diparkirkan dulu. Yang boleh melewati ini hanyalah Rasulullah SAW. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas inilah Rasulullah SAW mendapatkan amalan, mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Berupa perintah sholat, yang mana ini adalah satu-satunya perintah yang Rasulullah itu mendapatkan mandat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perintah-perintah yang lainnya itu biasanya lewat perantara malaikat Jibril, lewat pembawa wahyu malaikat Jibril. Tetapi berbeda dengan sholat ini. Rasulullah SAW ini saking hebatnya sholat, saking mulianya sholat, saking kalau kita itu sholat itu memang benar-benar penentu kita masuk surga atau neraka, itu ya sholat ini. Satu-satunya amalan sang penentu itu. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholah. Pembeda antara kaum kafir dengan kaum muslim itu ya meninggalkan sholat ini. Jadi Rasulullah itu benar-benar langsung mendapatkan mandat, perintah langsung dari Allah ini masalah sholat ini. Yang awalnya kita sebagaimana kita sudah ketahui, awalnya 50 kali perintah sholat. Setelah 50 kali, kemudian Rasulullah turun ke langit 6, bertemu dengan Nabi siapa tadi? Langit 6. Langit 6 ini dijaga, atau pada saat itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa ini mengatakan, wahai Nabi Muhammad, Nabi mulia, umatku ini umat yang perkasa, umatnya kuat, umatku ini. Umatku saja itu ketika mereka melakukan sholat, ketika melakukan perintah amalan itu, mereka saja gak kuat, apalagi dengan umatmu itu yang umurnya lebih pendek, secara fisiknya lebih lemah. Cobalah minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan 50 kali sholat. Apakah mampu? Nah, ini bukan mengejek ya, tetapi ini memang mengobrol
Ini secara real saja, secara logika saja, ini masuk secara logika ya. Agar bisa kita itu kaum muslimin itu, kaum umatnya Nabi Muhammad itu ya bisa melaksanakan perintah Rasulullah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa beban. Ya, ini Nabi Musa ini menyayangi kita juga umatnya Nabi Muhammad. Jadi melihat kondisi real kita lah, kondisi real fisik kita, umur kita. Akhirnya ketika sudah diskusi dengan Nabi Musa, oh ya kalau begitu saya minta keringanan lah lagi kepada Allah. Minta keringanan, dikurangi 5 jadi 45. Kamu lagi Nabi Musa minta lagi 40, 35 terus sampai yang terakhir itu 5 kali waktu. Ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa pun sebenarnya mengatakan lagi, kalau 5 waktu apakah kuat? Dan ternyata ketika Rasulullah itu mau minta lagi, Rasulullah itu malu. Bolak balik ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta diskon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbukti banyak kaum muslimin, naudzubillah, kita semoga berlindung dari Allah dari perbuatan meninggalkan sholat. Banyak kaum muslimin yang tidak genap sholatnya itu ya, tidak kuat 5 waktu itu, tidak kuat. Mendaki Gunung Lawu, mendaki Gunung Semeru, Gunung Kelut kuat, Bromo kuat, tetapi 5 kali waktu sholat itu banyak yang meninggalkan, tidak kuat. Dan ternyata benar, 5 kali sholat saja banyak yang meninggalkannya. Nauzubillah, kita berlindung dari Allah, kita berlindung kepada Allah dari meninggalkan sholat. Semoga kita mampu semuanya dalam melakukan sholat ini dan mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk sholat, karena sholat inilah penentu kita masuk surga atau tidak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk sama-sama masuk surga. Lewat jalur apa? Lewat jalur sholat. Berbeda dengan zakat, berbeda dengan puasa, mungkin banyak ulama yang masih mentolerir, masih mengatakan, oh kamu muslim, masih muslim, insya Allah tidak puasa, oh insya Allah masih muslim. Ada yang mengatakan seperti itu, walaupun ada yang kejam juga, ada yang mengatakan, oh kamu langsung kafir. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, ada yang tidak zakat, oh langsung diperangi, yang menandakan ini menguatkan bahwasanya orang yang tidak zakat ini ya tidak bisa masuk surga, harus diberi hukuman, diperangi. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ada juga para ulama itu yang mengatakan masih muslim, dia masih muslim, tidak meninggalkan zakat, masih ada yang mengatakan ya, bukan ini saya mengatakan, bukan saya itu ya mengikuti pendapat ini, tapi lebih mengikuti pendapat ya kalau bisa jangan meninggalkan zakat, jangan meninggalkan puasa, jangan meninggalkan haji. Tetapi para ulama itu banyak lebih mufakat, lebih semuanya setuju kalau ada orang yang meninggalkan sholat ini, wah sudah kafir dia. Tinggal KTP-nya saja yang Islam, yang masuk Islam loh, yang masuk surga itu loh. Ya tinggal KTP-nya saja. Adapun orangnya masuk neraka, KTP-nya masuk surga. Jadi Islam KTP. Kalau meninggalkan sholat. Jadi teman-teman semuanya, jamaah semuanya, para viewer semuanya, penonton-penonton yang berbahagia, semoga kita semuanya bahagialah, semuanya bahagia. Semoga kita semuanya bisa menjaga sholat kita, mengajak saudara kita, keluarga kita untuk sholat, sehingga kita semuanya insya Allah berbondong-bondong masuk surga, bertemu lagi di surga, bereuni lagi di surga bersama dengan tetangga kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan ayah, ibu, anak, adik, paman, kita semuanya, pokoknya semuanya kalau bisa kita nanti insya Allah bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala abadi, kita mendapatkan nikmat abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.